Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Priska Ayu Cikita dari Prodi Ekonomi Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam. Poin-poin yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu yang pertama, distorsi konsep sejarah dan peradaban Islam. Yang kedua, konstruksi dan paradigma peradaban Islam masa depan. Yang ketiga, planning operasional dan strategi peradaban Islam masa depan. Yang keempat, signifikansi kebangkitan fundamentalisme Islam dan liberalisme Islam. Yang kelima, peran individu Muslim dalam peradaban Islam masa depan. Dan yang keenam, kontribusi lembaga pendidikan bagi terwujudnya masyarakat berperadaban. Baiklah, sekarang saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama yaitu distorsi konsep sejarah dan peradaban Islam. Kata peradaban seringkali diartikan melalui analisis kata dasarnya yaitu adab, yang identik dengan keadaan seseorang yang memiliki seni berperilaku menurut cara-cara tertentu, sehingga dengan berperilaku demikian seseorang disebut memiliki sifat adab tersebut, sopan santun dan berbudi luhur. Jadi, tidak mengherankan jika konsep peradaban kita selalu merujuk pada soal bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan Islam di masa lalu sangat ditentukan oleh komitmen pemimpinnya untuk mendorong gairah pendidikan pada masa itu. Cendekiawan Muslim Indonesia, Harun Nasution misalnya, mencontohkan seperti pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yang berjasa mendirikan Bait al-Hikmah sebagai pusat kajian filsafat Yunani dan selanjutnya memberikan pengaruh cukup besar bagi perkembangan filsafat Islam. Distorsi sejarah Islam terjadi sejak masa awal penulisan sejarah Islam, yang terutama dimotori oleh Syekh melalui periwayatan sejarawan seperti Abu Minaf, Lut bin Yahya, dan lainnya. Pada masa sekarang terutama karena hegemoni orientalisme yang begitu kuat. Distorsi tersebut terjadi karena motif agama, sekte, materi, dan yang lainnya. Distorsi tersebut terutama pada fase Khulafaur Rasyidin dengan pemberontakan terhadap Utsman hingga ia terbunuh yang berimplikasi panjang, yaitu adanya perang Jamal dan Siffin, pemberontakan Khawarij, kebencian sebagai kalangan kepada Daulah Umayyah, dan efeknya yang lain di tubuh umat dalam banyak bidang. Dapat disimpulkan bahwa metode studi sejarah Islam penting dalam upaya menjaga kemurnian sejarah Islam dari distorsi. Distorsi itu sendiri bermakna upaya menghancurkan Islam terlepas sengaja atau tidak sengaja. Dampak distorsi berpengaruh pada Islam dan umatnya. Ketika informasi dan sejarah yang diterima distorsi, hal itu akan menjauhkannya dari agama secara perlahan-lahan. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian kalangan. Dan paradigma peradaban Islam masa depan. Ada dua bagian yaitu, yang pertama, konstruksi oposisi dan kelompok penekan. Dalam literatur ilmu politik, kita mengenal kelompok penekan atau oposisi dalam kelompok berkuasa atau status quo. Kelompok penekan ini muncul sebagai respons atau hegemoni yang ada dan dominasi yang dilakukan oleh kelompok berkuasa. Kelompok penekan dapat berbentuk gerakan politik, ekstra kekuasaan atau aktivitas massa, pemberontakan, gerakan separatis atau faksi politik yang secara laten mengembangkan kekuatan dan melancarkan kritik terbatas pada kelompok status quo. Yang kedua, konstruksi politik luar negeri.
Dari awal era Khulafaur Rasyidin, konstruksi politik luar negeri didasarkan atas upaya untuk dakwah dan penyebaran Islam secara ekspansif dengan kekuatan yang dimiliki. Begitu pula dengan orientasi dan dasar politik luar negeri Bani Umayyah. Spirit dakwah dan penyebaran Islam melalui jalur kekuasaan menjadi sebuah hal yang tak terelakkan dalam politik luar negeri Bani Umayyah. Secara geopolitik, posisi Arab pada era Rasulullah SAW terletak di antara dua buah kekaisaran yang saling memperebutkan pengaruh Persia dan Romawi. Bani Umayyah yang secara gemilang melakukan penyebaran dakwah menjadikan Islam tidak hanya menjadi milik bangsa Arab, tetapi telah menjadi sebuah agama yang dianut oleh bangsa lain. Terjadi universalisasi peradaban Islam yang sejalan dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan strategi peradaban Islam masa depan. Tidak hanya menyeret nilai-nilai Islam ke dalam nilai-nilai Barat, Cyril Bernard juga membuat kategori kelompok-kelompok umat Islam dengan bahasa kultural Barat. Kelompok Islam dalam laporan ini dibagi menjadi Muslim sekularis, tradisionalis, fundamentalis, dan modernis. Dalam kelompok terakhir ini termasuk Muslim liberal. Muslim modernis misalnya dinisbahkan kepada Muslim yang bekerja untuk Barat dan yang mendukung masyarakat demokratis modern. Sementara itu, Muslim fundamentalis radikal adalah mereka yang anti demokrasi Barat, nilai-nilai Barat secara umum dan Amerika Serikat khususnya. Pokoknya tujuan dan visi kelompok ini tidak sesuai dengan Barat. Jadi standar klasifikasi ini adalah Barat dan bukan berdasarkan realitas umat Islam. Dan gambaran tentang umat Islam yang salah, Cyril mengusulkan saran-saran strategi pemikiran, yaitu yang pertama, ciptakan tokoh atau pemimpin panutan yang membawa nilai-nilai modernitas. Yang kedua, dukung terciptanya masyarakat sipil di dunia Islam. Yang ketiga, kembangkan gagasan Islam warna-warni seperti Islam Jerman, Islam Amerika, dan Islam Inggris. Yang keempat, serang terus-menerus kelompok fundamentalis dengan cara pembusukan person-personnya melalui media massa. Yang kelima, promosikan nilai-nilai demokrasi Barat modern. Yang keenam, tantang kelompok tradisionalis dan fundamentalis dalam soal kemakmuran, keadilan sosial, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dan yang terakhir, fokuskan ini semua kepada dunia pendidikan dan generasi muda. Kebangkitan fundamentalisme Islam dan liberalisme Islam. Pada awalnya, kecenderungan liberalisme tokoh-tokoh pembaru Muslim di kawasan Arab dipicu oleh semangat pemberontakan terhadap kolonialisme Eropa pada satu sisi, dan terhadap keterbelakangan kaum Muslim pada sisi lain. Karenanya, misi para pembaru Muslim pada meminjam istilah Albert Hourani masa-masa liberal itu adalah pembebasan dari cengkraman penjajahan dan pembebasan dari kebodohan. Dua misi ini terus berjalan secara beriringan hingga masa pertengahan abad ke-20. Ketika sebagian besar negara-negara Muslim mendapatkan kemerdekaannya, sementara misi kedua, proyek pembebasan dari kebodohan, masih terus berlanjut sampai sekarang. Salah satu agenda penting dari misi kedua itu adalah memahami dan menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama Islam. Secara umum, para pembaru Arab di masa-masa awal kebangkitan meyakini bahwa Islam adalah agama yang cocok bagi setiap masa dan tempat. Islam juga mampu beradaptasi dengan dunia modern, termasuk dengan pencapaian ilmu, pengetahuan, dan dalam beberapa hal nilai-nilai Barat. Jika terjadi konflik
antara ajaran Islam dengan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan menurut mereka bukanlah menolak modernitas, tetapi menafsirkan kembali ajaran tersebut. Muslim dalam peradaban Islam masa depan. Peradaban yang maju juga ditentukan oleh peran dan tugas yang dijalankan oleh manusia yang mengisi peradaban tersebut. Umat Islam pernah menjadi peradaban yang maju karena manusia Muslim di dalamnya menjalankan peran mulia sesuai yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Agar umat Islam dan peradaban Islam kembali mulia, manusia Muslim mesti menjalankan peran dan tugas tersebut. Setidaknya peran dan tugas dasar seorang Muslim yang disampaikan dalam Al-Quran ada 3, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rahib Al-Asfani dalam kitabnya Azari'ah ila Makaarimi Syariah atau faktor-faktor kemuliaan syariat, yaitu peran ibadah, peran khilafah, dan peran pembangun dan memakmurkan bumi atau imarah. Seorang Muslim yang menjalankan ketiga peran dan tugas tersebut menjadi individu dan aset penting menuju peradaban dan umat Islam yang maju. Semakin banyak individu Muslim yang menjalankan peran dan tugas tersebut, semakin membawa peradaban dan umat Islam menuju kemajuan. Begitu pula sebaliknya. Peran-peran tersebut tidak bisa dipisahkan dengan identitasnya sebagai seorang Muslim. Peran-peran tersebut dibawa berjalan secara berkesinambungan dan berkaitan satu. Si lembaga pendidikan bagi terwujudnya masyarakat berperadaban. Kebijakan pendidikan sejarah di sekolah selama ini menunjukkan adanya gejala semakin melupakan sejarah. Misalnya, dikuranginya jam pelajaran sejarah, tidak menyertakan dalam ujian nasional, hanya menekankan aspek-aspek kognitif seraya melupakan ranah afektif dan psikomotorik. Menjadi bukti kuat akan hal itu. Bila suatu bangsa secara sistematis mulai melupakan sejarah, di saat itu pula lah sesungguhnya bibit-bibit disintegrasi nasional mulai dipertaruhkan. Kebanggaan dan jati diri bangsa semakin memudar dan pada gilirannya akan melahirkan generasi yang teralinasi dengan akar budayanya sendiri. Generasi yang seperti ini menjadi generasi yang ahistoris, mengalami disorientasi nilai dan kebingungan kultural. Dalam konteks seperti itu, pembelajaran sejarah di sekolah membutuhkan rancangan pembelajaran yang tepat sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik. Dalam konteks seperti itu, pembelajaran sejarah di sekolah membutuhkan rancangan pembelajaran yang tepat sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik. Pelajaran sejarah di SD seharusnya disampaikan dengan pendekatan estetis untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan, pengorbanan, menemukan tokoh idola atau hero, cinta tanah air, bangsa, dan yang lainnya. Sementara itu, pembelajaran sejarah di SMP harus disampaikan dengan pendekatan etis, ditanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi hidup dalam keberagamaan, saling membantu dan menghargai. Tersebut sesuai dengan tujuan kurikulum pendidikan sejarah yang selalu diasosiasikan dengan 3 pandangan, yaitu yang pertama, perennialisme, yang memandang bahwa pendidikan sejarah haruslah mengembangkan tugas sebagai wahana. Kurikulum sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk mampu menghargai hasil karya agung bangsa di masa lampau, mau memupuk rasa bangga sebagai bangsa, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, esensialisme. Dalam pandangan aliran esensialisme, siswa yang belajar sejarah harus diasah kemampuan intelektualnya sesuai dengan tradisi intelektual sejarah sebagai
disiplin ilmu. Kemampuan intelektual keilmuan antara lain menghendaki kemampuan berpikir kritis dan analitis terutama dikaitkan dalam konteks berpikir yang didasarkan filsafat keilmuan. Dan yang ketiga, rekonstruksi sosial. Pandangan ini menganggap bahwa kurikulum pendidikan sejarah haruslah diarahkan pada kajian yang menyangkut kehidupan masa kini dengan problema masa kini. Pengetahuan sejarah diharapkan dapat membantu siswa memecahkan permasalahan kekinian. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam sejarah masa lampau digunakan sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan siswa masa kini. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.